apa namanya, hanya pengetahuan bagaimana orang seharusnya mengolah limbah. Limbah di industri boleh dibuang, tetapi harus diolah dulu. Diolah harus sesuai baku mutu, gitu ya. Nah, itu mungkin pengantarnya. Nah, kalian karena cukup banyak ya, kalau satu persatu nanti habis waktu kita, mungkin seiring jalan, nanti kalau setelah Lebaran mungkin kita kuliah akan offline gitu ya, jadi biar kita saling kenal. eh Selamat datang mungkin di Teknik Kimia, karena semester 4 baru ketemu saya. Semoga betah dan menjadi mahasiswa berprestasi semua, bisa lulus semua nanti menjadi insinyur teknik kimia. Nah, salah satu job yang cukup banyak dibidangi oleh tim alumni teknik kimia di industri itu salah satunya adalah manajer pengolahan limbah. Jadi semua pabrik itu punya unit pengolahan limbah. Artinya seorang teknik kimia dia bisa menjadi manajer. Kalau unit-unit ya manajer produksi, jelas kalau industri kan ada manajer produksi, eh direktur produksi itu ada juga gitu ya. Kemudian ada lagi unit utilitas. Nah, unit utilitas itu yang mensupport eh, proses industri. Kalian juga sudah ikut mata kuliah utilitas kan ya, diajar sama Pak Pak Prof Anton ya. Nah, beliau membahas tentang STEAM. Nanti Pak Heri mungkin membahas tentang apa gitu ya. Nah, nanti session ketiga ketemu saya, kita membahas tentang air, bagaimana air proses untuk pembuatan steam itu kan diolah dulu gitu ya. Sama sebenarnya prinsipnya pengolahan limbah, kita hilangkan kontaminannya sehingga tidak jadi masalah ketika jadi pembuatan steam, termasuk juga air proses misalnya untuk pelarut. Misalnya kalau asam Bidang sulfat research dilarutkan, itu sama ada penyiapan unit airnya yang nanti ketemu namanya saya di mata kuliah secondary treatment. utilitas juga. Secondary treatment itu Nah, pada dia session menggunakan pertama bioreaktor ya. Bioreaktor eh, menggunakan bakteri mata kuliah pakai pengolahan aerob limbah itu dan ada ada 3 aerob orang. bakterinya itu. Jadi Saya nanti kita bahas membahas limbah kaitannya ke cair. arah sana karena mata Kemudian kuliah Pak bukan. Rusti, ada Nah, Pak sama Rusti. penyiapan airnya Beliau nanti akan ketemu saya membahas di mata kuliah tentang limbah utilitas juga. gas. Kemudian Nah, ada pada Pak Endang session akan membahas limbah pertama padat atau eh mata limbah kuliah pengolahan limbah yang itu ada termasuk 3 orang. sampah gitu ya. Nah, kalau Saya limbah cair itu ada membahas 2, ada limbah limbah cair, cair industri, ada kemudian juga limbah Pak domestik. Nanti Rusti, kita ada Pak bahas. Rusti, beliau Nah, itu akan membahas mungkin tentang pengantar limbah pengolahan gas, limbah. kemudian ada Pak Selanjutnya Endang kita akan bahas, membahas limbah padat eh, atau limbah sebentar saya yang buka termasuk dulu sampah mata gitu ya. kuliahnya. Nah, kalau limbah cair itu ada Oh 2, iya, ada limbah sebelum saya cair masukkan ke industri, materi, ada juga limbah ada domestik. yang Nanti belum kita paham bahas. tentang, kan kita Nah, ada itu 5 mungkin kelas, 5 pengantar kelas pengolahan limbah. digabung Selanjutnya beberapa, kita terus bahas, menjadi 3 kelas. eh, Ada yang belum paham tentang itu, sebentar saya buka dulu mata absennya kuliahnya. bagaimana, atau Oh iya, ada yang sebelum saya berkeberatan, masukkan ke materi, silahkan. ada yang belum paham tentang, kan kita ada Sudah lima dijelaskan sama kelas, PIC? 5 kelas, digabung beberapa terus menjadi 3 kelas. Ada yang belum paham tentang itu? Absennya bagaimana? Tidak ada, Atau sudah paham ada semua. yang berkeberatan? Silahkan. Sudah dijelaskan sama PIC? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih belum mengerti. Tidak ada, sudah paham semua tentang absen dan lain-lainnya. Absen tiap harinya itu tidak saya buka semua ya. Absen itu hanya dibuka eh, 1 minggu itu mungkin 2 kali kalau setiap kelas gitu ya. Oke, Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih belum mengerti tentang absen dan lain-lainnya. Absen tiap harinya itu tidak saya buka semua ya. Absen itu hanya dibuka eh, setiap satu mata minggu itu kuliah mungkin dua itu kali ada kalau setiap aturan kelas gitu mainnya. ya. Nah, ini mata kuliah Oke, saya juga seperti itu. nah di session 1 ini kita akan mempelajari ini. Sebelum masuk ke materi kuliah,
kita Setiap mata kontrak kuliah itu kuliah dulu ada ya. aturan mainnya. Nah, ini mata kuliah saya juga seperti itu. Asik. Nah, di Kontrak perkuliahan kita kalau session kita 1 ini kita akan mempelajari eh, ini. mungkin Sebelum sampai masuk ke materi lebaran masih kuliah, online ya. Nanti kalau sudah kita masuk kontrak kita kuliah masuk dulu ya. sesuai jamnya. Saya sebenarnya tidak begitu Itu asik. kuliah siang ini ngantuk ya, mahasiswanya ngantuk, dosennya ngantuk gitu ya. Kalau offline apalagi. Kontrak Syukur perkulihan kalau kita, kalau AC-nya kita dingin gitu. Kalau AC-nya panas cukup eh, mengganggu. Tapi mungkin nggak sampai apa-apa ya, karena lebaran susah masih juga online ya. Nanti kalau sudah dapatkan masuk, waktunya. kita masuk Nah sesuai ini jamnya. Saya kalau sebenarnya kuliah, tidak begitu misalnya kita kuliah jam berapa? kuliah Jam siang ini ngantuk ya, mahasiswanya 14.50. dosennya ngantuk gitu ya. Kalau Kalau offline offline sama apalagi. online juga. Syukur kalau Saya AC-nya dingin berharap gitu. sebelum Kalau saya AC-nya masuk panas kelas, cukup mengganggu. mahasiswa sudah masuk. Tapi nggak apa-apa ya, karena susah juga Kalau saya sudah dapatkan masuk, waktunya. mahasiswa telat, Nah ini lebih baik nggak kalau usah kuliah, masuk lagi. misalnya kita kuliah jam berapa? Jam Apa namanya? Apalagi sudah 14.50. membahas Kalau perkuliahannya gitu offline ya. sama online Nongkrong juga. aja di kantin Saya gitu. berharap sebelum saya Intinya masuk kelas, mahasiswa sudah kalau sudah masuk. saya tutup pintunya, nggak usah Kalau masuk saya lagi. sudah masuk, mahasiswa Terus telat, kadang-kadang lebih baik kalau nggak usah masuk kuliah lagi. banyak yang warawiri ke kamar Apa mandi namanya? lah, ke inilah, ke itulah gitu Apalagi ya. sudah membahas Nah, saya perkuliahannya harap gitu ya. sebelum perkuliahan ya Nongkrong aja kalau mau ke toilet, di toiletlah kantin sebelum jam gitu. 2 Artinya gitu ya, jam 2.50. kalau sudah saya tutup Sehingga pada pintunya, saat di nggak kuliah usah masuk sudah lagi. fokus untuk Terus mengikuti kan kuliah. kadang-kadang kalau Terus yang kedua, kuliah banyak saya yang tidak akan warawiri ke memberikan kamar PPT mandi lah, ke perkuliahan inilah, ke saya. itulah gitu ya. Saya pengen Saya harap sebelum mahasiswa menyimak perkuliahan ya ketika kalau mau ke saya toilet, kuliah. toiletlah sebelum jam 2 Kemudian, gitu ya, jam jika 2.50. apa namanya Sehingga ada pada saat waktu, di kita kuliah diskusi sudah fokus tentang untuk sesuatu yang mengikuti perlu kuliah. kita diskusikan. Terus yang Nah, saya kedua, harap saya mahasiswa tidak akan memang memberikan mempelajari PPT dulu gitu ya. perkuliahan saya. Nanti Saya pengen saya share mahasiswa poin-poin mata menyimak kuliah ketika saya kuliah. apa saja yang mau kita Kemudian bahas di minggu jika berikutnya gitu apa ya. namanya ada waktu, Nah, ini kita diskusi tentang sesuatu yang mungkin perlu saya kita berharap diskusikan. ketika Nah, saya diskusi harap tanya jawab mahasiswa memang mahasiswa bisa mempelajari dulu gitu ya. memberikan Nanti pendapatnya gitu ya. saya Nah, share untuk memberikan poin-poin mata pendapatnya kuliah biasanya paham dulu. apa saja yang mau kita bahas di Terus yang minggu kedua, yang berikutnya ketiga, gitu ya. saya Nah, minta ini menyimak dengan seksama ketika saya paparan saya materi berharap dan ketika mencatat semua diskusi catatan mata tanya kuliah jawab mahasiswa bisa dan memberikan mendokumentasikannya. pendapatnya gitu ya. Selanjutnya Nah, untuk memberikan dikumpul paling telat pendapatnya biasanya paham 30 dulu menit setelah kuliah pada kuliah. berakhir. Terus yang ketiga, Intinya apa yang saya saya bicarakan minta dicatat, menyimak dengan seksama ketika disimak saya paparan sehingga materi mahasiswa dan punya mencatat catatan. semua Saya catatan tidak mata akan kuliah memberikan PPT atau dan catatan apapun gitu ya. mendokumentasikannya. Jadi harus menyimak. Selanjutnya Terus yang dikumpul keempat, paling telat 30 menit setiap setelah mahasiswa, kuliah berakhir. dan ini berlaku dengan semua mata kuliah Artinya saya, apa yang saya membuat bicarakan dicatat, rangkuman. Jadi catatan yang disimak tadi sudah sehingga dicatat, mahasiswa punya catatan. diperbanyak, Saya tidak diperjelas, akan memberikan PPT dilengkapi. atau catatan apapun gitu ya. Kemudian Jadi dibuat harus dalam bentuk menyimak. PPT, dikumpul 1 Terus hari yang sebelum keempat, perkuliahan berlangsung. Nah, kalau setiap kita kuliah mahasiswa, hari Selasa, dan ini artinya berlaku kalian dengan ngumpul semua di mata hari kuliah saya, Senin. membuat Paling telat rangkuman. jam Jadi 4 sore. catatan yang tadi sudah dicatat, Nah, dikumpul di diperbanyak, PIC kelasnya, diperjelas, kelas hari itu. Kalau dilengkapi. hari ini mungkin Perdi ya. Kemudian Walaupun ada dibuat kelas dalam yang bentuk lain, Perdi PPT, tetap dikumpul terima 1 ya. hari Jadi sebelum kalau yang perkuliahan ikut hari berlangsung. ini, Nah, kalau kita menyimaknya kuliah hari hari ini, Selasa, ngumpulnya artinya hari ini kalian juga. ngumpul di hari Senin. Yang Paling telat jam 4 sore. dokumentasi ya. Nanti sama Nah, dikumpul di kumpulnya juga PIC sehari kelasnya, sebelum kelas hari perkuliahan itu. Kalau minggu hari ini depan. mungkin Perdi ya. Walaupun ada kelas yang lain, Kemudian Perdi tetap mahasiswa terima yang ya. Jadi telat, kalau yang yang nggak ikut mau hari kuliah, ini, saya nggak akan marah gitu ya. menyimaknya Karena hari kalian ini, kan sudah ngumpulnya besar hari gitu ini ya. juga. Terserah mau kuliah mau enggak, oke Yang gitu ya. Selama nanti dokumentasi ya. ujian Nanti bisa sama, lah gitu. Kalau dari ngumpulnya saya juga seperti itu. sehari Jadi sebelum perkuliahan dosen minggu kayaknya depan. males juga ya untuk memaksa mahasiswa. Kalau Kemudian mahasiswa mahasiswa merasa perlu yang telat, yang kuliahnya nggak ya mau ikut gitu. kuliah, Kalau saya nggak enggak akan ya nggak usah marah ikut gitu ya, gitu. karena kalian kan sudah Terserah besar gitu gitu ya. ya. Cuma memang Terserah jurusan mau kuliah mau ada enggak, target oke ya kalau nggak gitu ya. salah Selama 80 nanti 80% ujian bisa kehadiran harus gitu. masuk Kalau dari saya biar seperti bisa itu. Jadi ikut ujian gitu dosen ya. kayaknya Nah, males juga ya untuk tentu memaksa ada mahasiswa. Kalau mahasiswa tambahan merasa nilai perlu buat kuliahnya ya mahasiswa ikut yang gitu. rajin Kalau enggak masuk ya nggak usah terus ikut gitu gitu. ya.
terserah gitu ya. Cuma memang jurusan ada target ya, kalau nggak salah 80% kehadiran harus masuk biar bisa ikut ujian gitu ya. Nah, tentu ada tambahan nilai buat mahasiswa yang rajin masuk terus gitu ya. Misalnya dia nilainya komposisi penilaian gitu ya, karena dia rajin terus bisa aja jadi A gitu ya. Atau misalnya C, satu hari sebelum perkuliahan ini ya. C nilainya C gitu ya, C plus itu 15%. Kurang dikit ditambahin nilainya jadi B deh gitu. Ada tambahan nilainya untuk yang rajin. Paling tinggi. Kemudian komposisi penilaian, 15% tugas summary itu summary itu yang satu hari sebelum perkuliahan ini ya. Setiap mahasiswa nanti ada tugas saya sebut summary, membuat itu 15% tentang unit pengolahan limbah. Jadi kalau nilainya 100 saya akan membahas step paling by tinggi step 85 atau 90. Nah, nanti kalian sendiri-sendiri. Habis ini Perdi membuat grup kemudian besar, tugas besar. Kelas setiap mahasiswa nanti ada tugas membuat paparan hari ini bisa kelas E tentang dan B bercampur unit gitu ya. Pengolahan limbah. Jangan pindah-pindah. Gitu. Jadi saya akan membahas step by step pengolahan limbah itu. Nah, nanti kalian sendiri-sendiri, habis ini Perdi membuat grup besar kelas yang mata kuliah hari ini gitu ya. Mata kuliah hari ini bisa kelas E dan D yang bercampur gitu ya. Tapi jangan pindah-pindah gitu. Kalau memang hari ini ya hari ini gitu. Nanti buat kelasnya. Nah, tugas besar itu didaftarkan, misalnya Senarai mau unit pengolahan limbah, industri itu yang plastik polietilen misalnya ya. Atau ada lagi yang industri pakan ternak atau misalnya agroindustri atau apa. Didaftarkan di grup itu. Dihindari yang sama. Jadi kalau industri plastik kan sebenarnya industri plastik itu banyak, ada PET, ada polipropilin, polietilen. Nah, itu yang dipilih gitu ya. Nah, nanti daftarkan habis mata kuliah ini didaftarkan tugasnya dan sepanjang sampai 6 kali pertemuan diikuti perkembangannya, nanti menyusun unit pengolahan limbahnya sama seperti itu juga. Harusnya bisa jawab. Itu ya di ini kan. Apalagi sudah membuat rangkuman ini kuis. Saya akan mengadakan kalian sudah adakan tanpa pemberitahuan tentang perkuliahan itu. Nah, saya rasa dengan metode nanti saya menyimak, mencatat, minimal ada ya lengket di dalam otak walaupun nggak belajar, harusnya bisa jawab. Ya. Mahasiswa harus siap kapanpun. Apalagi sudah membuat rangkuman ini tiap minggu buat rangkuman. Mestinya kalian punya catatan sendiri-sendiri tentang perkuliahan itu. Itu mungkin enggak, ya. Nah, kuis dadakan nanti saya informasikan kapan tapi sebenarnya ujian itu ada tiga. Bisa di luar jam perkuliahan, bisa juga pasti perkuliahan. Setelah mahasiswa harus siap kapanpun kuis. Saya itu nanti ada. Yang berikut ya penilaiannya UTS dan nilainya. Saya itu ngajar sampai UTS, jadi UAS itu mungkin enggak ya, nanti di ini ya. Tapi sebenarnya ujian itu ada tiga, tetap ujian UTS-nya ada, UAS-nya ada. Tapi di UAS nanti setelah perkuliahan, saya itu nanti ada penilaiannya gitu ya. Dan nilainya. Semuanya diikuti, itu UTS 25%, UAS 30%, diikuti saja. Oke, sampai sini ada dosen, 3 dosen di mata kuliah ini. Nilainya bagaimana? Nilainya bagi rata. Jadi nilai saya ditambah nilai Pak Rusti, ditambah nilai Pak Endang, dibagi 3. Itu nilai. Ya semuanya diikuti, dipahami, setiap dosen punya caranya masing-masing, diikuti saja. Coba di open kameranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai kontrak kuliah. Sudah tidur semua nih. Kalau sudah tidur saya juga mau istirahat. Itu ya, cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Silakan Muhammad Mahmud. Coba di open kameranya. Ini di off semua. Kalau saya nanya diem semua, jangan-jangan sudah tidur semua nih. Kalau sudah tidur saya juga mau istirahat. Ada mau bertanya atau enggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, buka. Oke, ada lagi? Silakan Muhammad Faham. Nah, untuk absen. Absen hari ini saya buka kelas B dan kelas E. Artinya kalau kalian kelas B dan E, mau bertanya atau enggak? Absen di kelas ini.
Jadi Mas setiap dulu minggu tadi kan cuma satu kebuka kali ya mic-nya. perkuliahan Oh, ini ya. kebuka. Terus Oke, bagaimana ada dengan kelas lagi yang lain gitu kira-kira ya? yang belum paham? Nah, kelas yang lain kan sudah Nah, ada ya. untuk Kalau nggak salah absen. kelas A Absen dan B itu hari ini saya buka kelas hari B dan kelas Kamis E. pagi gitu ya. Artinya, Kalau tadi kalau pagi kalian kelas B saya dan buka E, kelas apa ya? silahkan absen di kelas ini. Jadi setiap minggu kan cuma satu kali ya Eh perkuliahan ini ya. Pagi Kamis kelas Terus B, bagaimana dengan siang kelas yang Kamis lain kelas gitu A ya? ya. Nah, kelas yang lain kan Kamisnya sudah ada ya. siang Kalau nggak kelas salah A. kelas A dan Nah, D jadi itu hari ikutin Selasa, absen hari kelasnya itu Kamis gitu ya. Tapi pagi gitu nanti ya. Kalau tadi pagi saya buka PIC kelas juga apa ya? akan melaporkan ke saya siapa aja yang hadir dengan screenshot eh perkuliahan hari ini. Pagi Kamis kelas D, Nah, kalau siang tidak mau Kamis kuliah, kelas A nggak ya. usah Kamisnya titip siang kelas A. titip kehadiran gitu ya. Nah, jadi Kalau nggak kuliah udah ikutin nggak usah kuliah aja absen gitu. kelasnya itu gitu ya. Tapi Khawatirnya nanti ketika ini ada PIC misalnya juga namanya akan ada melaporkan ke saya kayaknya siapa kuliah, aja yang tapi hadir dengan ketika screenshot saya absen perkuliahan nggak ada. hari ini. Nah, kalau begitu Nah, nanti kalau jadi tidak mau masalah kuliah, gitu ya. nggak usah Kalau nggak kuliah udah nggak titip usah hadir gitu ya. titip Kalau misalnya kehadiran hadir ya gitu ya. ikuti Kalau gitu. nggak kuliah udah nggak usah kuliah aja gitu. Itu pilihan gitu ya. Khawatirnya ketika ini ada, Jadi udah paham ya misalnya semuanya. namanya ada, Sebelum kita kayaknya membahas kuliah, perkuliahan, tapi ketika saya saya kasih absen waktu nggak 5 ada menit gitu. untuk Nah, kalau begitu mencerna nanti apa jadi yang saya masalah gitu bilang. ya. Kalau nggak kuliah udah Kira-kira sudah nggak usah paham atau hadir gitu belum? ya. Kalau misalnya hadir ya ikuti gitu. Itu pilihan gitu ya. Jadi udah paham ya semuanya. Sebelum kita membahas perkuliahan, Silakan kalau saya bagi kasih yang waktu mau 5 tanya. menit untuk mencerna apa yang saya bilang. Kira-kira sudah paham atau belum? Tidak ada? Oke. Saya anggap semua sudah paham. Silakan kalau bagi yang mau tanya. Tidak ada? Oke. Saya anggap semua sudah paham. Cukup ya? Oke. Kita masuk ke perkuliahan. Nah, ini sebelum kita lebih jauh, kita paham dulu sebenarnya pengolahan limbah itu apakah menjadi core jobnya orang teknik kimia atau bukan, gitu ya. Cukup ya? Oke. Nah, kita Nih, masuk ke peran sarjana teknik kimia perkuliahan. dalam pengelolaan limbah industri. Nah, ini sebelum kita lebih Dia jauh, termasuk kita paham dulu ilmu sebenarnya sentral ya untuk pengolahan sebuah limbah itu pengelolaan. Makanya apakah ada mata menjadi kuliah core ini. jobnya orang teknik kimia atau bukan, gitu ya. Pengelolaan limbah itu Nah, nih, adalah satu peran proses sarjana teknik yang kimia dalam pengelolaan terintegrasi, limbah industri. holistik, kompleks. Dia termasuk Tujuannya ilmu adalah sentral ya untuk sebuah kontaminan di pengelolaan. dalam air Makanya ada limbah mata kuliah industri ini. itu tidak masuk ke lingkungan, tetapi dia Eh, diolah, Pengelolaan diminimalkan, limbah dihilangkan, itu dikecilkan adalah satu proses sampai yang dengan baku terintegrasi, mutu. holistik, Ada yang tahu kompleks. apa itu baku mutu? Tujuannya adalah kontaminan di dalam air Oke, limbah industri silakan ada yang tahu itu baku mutu tidak masuk ke industri lingkungan, tetapi limbah dia air limbah. diolah, Baku diminimalkan, mutu dihilangkan, air dikecilkan limbah. Jangan sampai nanti orang dengan teknik kimia baku nggak tahu mutu. baku mutu. Ada yang Apa itu tahu apa air itu baku mutu? baku mutu air limbah? Ada yang mau jawab? Oke, silakan ada yang tahu baku mutu industri limbah air limbah. Baku mutu Nggak ada yang air limbah. tahu atau Jangan tahu nanti orang semua? teknik kimia nggak tahu baku mutu. Apa itu baku mutu air limbah? Ada yang mau jawab? Izin nih Bu, untuk air apa untuk baku mutu air itu lebih ke Nggak ada standar yang dari batas tahu maksimal kandungan atau tahu yang semua? ada di air tersebut yang diperbolehkan buat dibuang ke lingkungan atau yang ada di lingkungan. Izin nih Bu, untuk air apa untuk baku mutu air itu lebih ke standar dari batas Oke, maksimal betul ya, kandungan Sofia tuh ya. yang ada di air Jadi tersebut yang baku mutu diperbolehkan itu adalah buat standar
buang ke lingkungan kandungan atau yang ada di lingkungan? dari Terima suatu kasih, Bu. limbah yang boleh dinyatakan boleh untuk ikut dalam air limbah yang dibuang betul ke ya, lingkungan. Sofia tuh ya. Jadi batas ya, Jadi baku batas mutu itu maksimal adalah kandungan standar misalnya COD kandungan itu dari 100 suatu miligram per limbah liter atau 100 yang ppm. boleh Artinya dinyatakan limbah boleh yang mengandung untuk BOD ikut dalam 100 ppm air itu limbah yang boleh dibuang dibuang. ke lingkungan. Jadi batas ya, Misalnya salah batas satu maksimal parameter kandungan misalnya COD COD dan BOD BOD. Ada yang tahu COD BOD itu itu apa? 100 miligram per liter atau Misalnya 100 ppm. Artinya limbah yang mengandung BOD 100 ppm itu boleh dibuang. miligram per liter. Misalnya salah satu 100 parameter miligram per COD liter itu dan masih BOD. boleh Ada yang dibuang. tahu COD BOD itu Tapi apa? kalau lebih dari 100 Misalnya miligram per liter tidak boleh. Artinya kalau limbah industri misalnya punya COD 10.000 gitu ya. miligram Itu per mengandung liter. 10.000, tentu tidak boleh 100 miligram dibuang. per liter itu masih boleh dibuang. Tapi kalau lebih dari 100 miligram per liter tidak boleh. Artinya kalau limbah industri misalnya punya COD 10.000 Jadi gitu ya, COD dan BOD yang misalnya mengandung yang 10.000 tadi ya 100 tentu miligram. tidak boleh Atau misalnya dibuang. krom, logam berat krom misalnya 0,1 miligram per liter. Jadi COD dan BOD misalnya Artinya yang tadi ya 100 0,1 miligram. kurang dari Atau 0,1 misalnya boleh krom, dibuang. Tapi kalau logam lebih dari berat, 0,1 tidak boleh. Dia harus logam berat efektif krom misalnya diolah sampai 0,1. Itu namanya baku mutu. Nah, baku mutu itu 0,1 sudah diatur oleh pemerintah miligram per berdasarkan liter. jenis industrinya dengan nama Artinya dengan 0,1 kurang dari Permen 0,1 LH, boleh dibuang. Tapi Peraturan kalau Menteri lebih dari Lingkungan Hidup 0,1 tidak boleh. nomor Dia harus 5 efektif diolah sampai 0,1. Itu namanya baku mutu. Nah, baku tahun mutu itu sudah diatur oleh pemerintah 2014 berdasarkan jenis industrinya atau yang dengan nama terbaru dengan peraturan LH Permen LH nomor Peraturan Menteri 11 Lingkungan tahun Hidup nomor 5 Nah, ini tahun setiap 2014 industri itu beda-beda atau baku yang mutunya. terbaru Permen Karena LH misalnya tambahan baku mutunya nomor mungkin lebih 11 kecil dari tahun ini gitu ya. 2025. Nanti mencemari lingkungan. Nah, kalian Nah, ini cek nih Permen LH nomor setiap 5 industri tahun 2014 dicari itu tuh beda-beda misalnya baku mutunya. Sopiatul Karena mau tadi tugas besarnya misalnya industri tambahan baku tekstil mutunya misalnya ya. Nah, mungkin maka lebih industri kecil tekstil dari itu dicari ini baku gitu mutunya ya. industri Nanti tekstil itu berapa. Di mencemari lingkungan. screenshot, nah ditaruh di PPT. Nah, kalian cek nih Permen LH nomor ya. 5 Jadi tahun Permen LH 2014 itu misalnya dicari saya tuh mau misalnya pengolahan limbah Sopiatul yang mau tadi ada tugas di besarnya pembangkit industri Indonesia Power tekstil misalnya ya. boleh Maka gitu industri ya. tekstil itu Nanti ada dicari baku mutunya industri tekstil industri itu berapa. pembangkit. Di screenshot, nah ditaruh di Nah, PPT. ada lagi kalau di industri itu kan ada dua Tuh ya. Jadi Industri Permen LH itu prosesnya yang sesuai. menghasilkan Misalnya limbah. Bu, saya mau Kemudian orangnya juga pengolahan menghasilkan limbah yang limbah. ada di industri Setiap pembangkit manusia yang Indonesia bekerja Power seperti kita misalnya. ya yang nggak bekerja Boleh pun tetap gitu ya. menghasilkan limbah Nanti ya. ada baku Limbah mutu kita 1 industri feses jelas pembangkit. ya. Nah, Kedua, ada lagi kalau di industri itu kan ada urin dua ya. gitu. Industri itu Ya, prosesnya yang hari menghasilkan dia limbah, kemudian berapa orangnya kali juga menghasilkan kita limbah. keluarin. Setiap Kemudian manusia yang kita bekerja seperti misalnya kita ya, yang nggak kalau bekerja orang pun bekerja tetap di menghasilkan pabrik limbah ya. habis Limbah kita 1 feses, jelas ya. melakukan sesuatu Kedua, urin kemudian misalnya di tiap dia hari, tiap berapa kali kita bersentuhan keluarin. dengan Kemudian kita kimia atau misalnya sesuatu kalau orang apa bekerja gitu di ya, pabrik habis dia melakukan cuci sesuatu tangan, cuci kemudian misalnya dia bersentuhan
dengan zat kimia atau sesuatu apa gitu ya, dia harus cuci tangan, cuci tangan. Itu Permen LH nomor 68 tahun 2014 juga. Nah, kalau buku baku mutu limbah industri limbah domestik ini tentu sama ya, semua industri yang ada karyawannya pasti ada ini. Apakah industri saja yang mengolah limbah? Enggak ya, hotel kan banyak pengunjungnya gitu ya, banyak. Nah itu pun juga harus ada baku mutu apa pengolahan limbah domestiknya. Bengkel, nah seperti itu sama. Nah, kita orang teknik kimia mesti tahu nanti baku mutunya ini kalau nanti kalian jadi pengelola pengolahan air limbah gitu ya. Misalnya atau penanggung jawab operasional pengelolaan limbah, apalagi manajer pengolahan limbah harus tahu. Karena ini menjadi target. Kita proses limbah, targetnya apa? Harus baku mutu. Kalau nggak tercapai gimana, Bu? Oh, nggak boleh. Kalau nggak tercapai diolah lagi gitu ya. Artinya IPAL-nya tidak efisien gitu. Nah, ini acuannya. Nah, regulasi pemerintah terkait pengelolaan limbah cair itu sudah lengkap, gitu ya. Ada undang-undang pengelolaan limbah dan lingkungan hidup, ada peraturan pemerintah melalui peraturan menteri, Permen LH yang tadi ya, baku-baku mutu. Sekarang kalau misalnya Bu, satu industri tidak sesuai dengan baku mutu, apa sanksinya? Sanksinya peringatan, surat cinta dari DLH, peringatan SP1, SP2, SP3 tutup. Jadi serius loh, bukan sesuatu yang main-main. Apakah ada pabrik yang tutup gara-gara mengolah limbah tidak dengan baik sehingga tidak baku mutu? Banyak, gitu ya. Nah, bayangin tanggung jawabnya. Sama dengan manajer produksi, gitu ya. Kalau kalian memproduksi air limbahnya itu tidak sesuai baku mutu, maka pabrik bisa masalah. Tiba-tiba dapat surat cinta dari DLH. Saya rasa eh, surat cinta pertama, cinta kedua. Setelah itu pasti dimutasi orang gitu ya. Udah gak cocok jadi manajer pengolahan limbah gitu ya. Akhirnya sesuatu yang serius gitu ya. Karena operasional industri bisa stop gara-gara tidak mengolah limbahnya. Jadi bukan sesuatu yang cuma mengolah limbah, mending proses itu kan juga. Jadi ini sama pentingnya dengan proses produksi. Kalau proses produksi tentu target utama dia produksi dalam satu industri bisa menguntungkan. Kalau produksinya nggak berhasil kan nggak bisa dijual produknya gitu ya. Nah, kalau industri pengolahan limbah industri kalau tidak sesuai baku mutu, sanksinya apa? Sanksinya ditutup. Sebelum ditutup peringatan dulu 1, 2, 3 gitu ya. Jadi cukup serius. Jadi harus di, dipahami, dimengerti, eh, di dan itu menjadi hampir seluruh eh,
apa namanya manajer atau penanggung jawab unit pengolahan limbah itu semua hampir kebanyakan dari teknik kimia harusnya. Kalau teknik lain kayaknya mereka agak susah juga memahami prosesnya, tapi mungkin bisa ya sambil belajar. Tapi teknik kimia lebih lebih enak karena belajar mulai dari di bangku kuliah. Nah, eh, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kalau limbah ini namanya karakteristik limbah, ya. Limbah masuk dari proses. Di sini proses industri, ya, di sini proses industri. Terus limbahnya dikumpulin, dicampur. Nah, kira-kira limbahnya itu apa? Berwarna pekat, berbau, COD tinggi, COD dan BOD-nya tinggi kalau dianalisis gitu ya. Kemudian mengandung logam berat, ada mikroba, pekat. Nah, kalau pekat itu diindikasikan dengan TSS yang tinggi. Ada senyawa solvent atau senyawa kimia yang berbahaya. Nah, kita harus selesaikan ini. Jadi bahan bakunya kita itu adalah limbahnya ini. Terus diapain? Nah, ngolah limbah tuh nggak sekaligus satu-satu gitu ya diselesaikan. eh yang pertama kita mengolah kontaminan atau kotoran, bukan kotoran lah, kalau kotoran lebih ke kontaminan kita nyebutnya ya. Senyawa kimia, zat-zat atau apapun yang ada di dalam lidah kita sebutnya kontaminan. Nah, ini nih kontaminannya. Kontaminan ini ada yang kelihatan oleh mata, ada yang tidak. Yang pertama kita mau selesaikan dulu yang kelihatan oleh mata. Prosesnya namanya proses pretreatment. Kalau yang kelihatan oleh mata apa? Mungkin ranting kertas gitu ya yang bisa disaring gitu ya. Disaring misalnya batu-batu kecil, batu kerikil, atau plastik-plastik yang terbawa di limbah, gitu ya. Nah, itu bisa disaring pakai filter. Setelah itu, misalnya apa lagi? Yang bisa kelihatan oleh mata kalau limbah itu berminyak ya. Kalau berminyak, ada oilnya artinya ya, berminyak. Kebanyakan kan campur menyampur ya. Kalau limbah itu sudah segalanya masuk di situ gitu ya. Nah, limbah industri dari maintenance peralatan segala macam ada minyaknya juga gitu ya. Nah, yang kelihatan oleh mata menghilangkan minyak ada namanya oil trap. Nanti berikutnya saya akan kasih lihat ada videonya oil trap itu kayak apa gitu ya. Nah, kalau minyak bercampur dengan air ada yang kelihatan minyaknya di atas, ada juga emulsi gitu ya. Nah, kalau emulsi nanti penyelesaiannya sudah ke primary treatment itu pakai proses flotation. Nah, setelah itu yang ini hilang. Minyaknya yang kelihatan, mungkin emulsinya masih ada di pre-treatment. Nah, sekarang kita beralih ke primary treatment. Pengolahan primer, primary treatment. Apa yang ada di sini? Nah, kalau kita lihat, limbah itu kan pekat ya. Pekat, berwarna coklat, kehitaman, kadang-kadang merah tua gitu ya. Tergantung limbahnya lah. Kita harus berpikir, kenapa dia pekat? Kalau kita saring bisa nggak yang pekat itu? Udah nggak bisa, disaring pakai apapun nggak hilang dia, tetap aja pekat. Nah, untuk apa namanya mengekspresikan kepekatan itu, orang memakai istilah namanya TSS, Total Suspended Solid, terlarut gitu. Nah, itu bisa disebabkan senyawa kimia, bisa disebabkan oleh eh, apa namanya lumpur misalnya ya, atau bisa disebabkan dengan macam-macam. Nah, ini kita harus selesaikan di sini, di primary treatment, isinya itu adalah proses koagulasi, koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Nah, ini kan baru pengantar, kalian harus di summary nanti. Oh, Prof. Eka bicarain koagulasi, flokulasi, sedimentasi, apa itu gitu ya. Secara sekilas, nanti definisi-definisinya Anda tulis di summary gitu ya. Koagulasi itu eh,
adalah pemberian koagulan. Koagulan itu senyawa kimia yang bisa menggumpalkan TSS tadi. Jadi solid yang di dalam TSS tadi semakin pekat, semakin besar juga angka TSS-nya. Nah, jadi yang terlarut di situ semakin besar. Nah, itu koagulannya itu kalau katakanlah misalnya lumpur ya, air berlumpur itu kan sudah nggak bisa disaring ya, tetap aja lumpurnya. Kita tambahin koagulan. Koagulan itu ada senyawa kimianya. Biasa dipakai PAC misalnya, polimer, macam-macam ya senyawanya. Nah, tugasnya si koagulan ini adalah menggumpalkan si padatan-padatan tadi menjadi gumpalan besar. Tapi dia masih melayang di dalam air. Nanti kita lihat ya, kalau sempat nanti kita ini kan di kemudian masih melayang ya, nggak turun. Kita kan mau dia turun menghasilkan air yang bersih gitu ya, yang bening gitu ya, air bening. Nah, kita tambahkan lagi kok flokulan. Flokulan kita tambahkan lagi. Nah, yang tadinya yang sudah membesar ukurannya oleh kaokulan sama flokulan ditambah besarkan lagi sehingga dia secara gravitasi itu lebih berat. Dia turun ke bawah flokulan itu. Nah, setelah turun airnya itu bening gitu ya. Airnya itu bening. Nah, air yang bening itu sudah TSS-nya sudah hilang. Setelah itu, setelah terbentuk vlog-vlog, dipisahkan lagi dengan sedimentasi, diendapin. Nah, nanti endapannya kan sudah ada padatannya, dibuat, dikeluarin, nanti ada treatment sludge namanya. Nah, air yang bening di sini lanjut lagi. Jadi TSS-nya sudah hilang di sini, sudah bening. Nah, lanjut lagi, tapi kalau dicek COD BOD-nya masih tinggi. Ada yang tahu definisi COD dan BOD? Coba, apa ya? Ada yang tahu? COD itu adalah suatu angka yang digunakan orang untuk menunjukkan jumlah dari senyawa organik. Nah, kalau kita bicara misalnya ada buah-buahan, ada kan sayur organik gitu ya. Kalau kita pikir sayur organik, dia tidak pakai pupuk pupuk kimia, tapi dia pakai kompos gitu ya. Tapi kalau definisi di sini mengandung senyawa organik, senyawa organik itu didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung eh, unsur C, H, O, N. Ini senyawa organik. Ya, CHON. Nah, senyawa inilah kandungannya didefinisikan sebagai angka COD dan BOD. Nah, kalau kalau apa definisinya silakan cari sendiri. Chemical oxygen demand. Kalau biological oxygen demand gitu ya kepanjangannya. Intinya kalau dia mengandung senyawa CHON tinggi, maka COD BOD-nya tinggi. COD-nya itu bisa ratusan ribu. Misalnya limbah satu industri. COD BOD-nya bisa 100.000, 200.000 gitu ya. Sementara tadi baku mutunya kan kita mau turunkan dia menjadi 100. Caranya gimana? Caranya pakai secondary treatment. Nah, secondary treatment ini kita memanfaatkan mikroba. Kita memanfaatkan mikroba. Nah, mikroba nanti ada bioreaktor, ada aerob, anaerob. Mikroba kita suruh kerja untuk mendegradasi senyawa organik ini. Senyawa organik itu hampir senyawa kimia hidrokarbon, termasuk yang berbahaya dan tidak berbahaya. Kebanyakan juga apa namanya senyawa organik ya. Misalnya contoh, kalian sering bawa botol minum aqua gitu ya. Itu dari senyawa apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada yang tahu? Senyawanya apa? Coba open mic dulu deh. Ini jangan saya ngomong aja nih, puasa-puasa banyaknya saya ngomong. Coba kalian juga yang ngomong. Apa? Plastik PET? Plastik PET ya? Polietilen terepetalat. Coba rumus kimianya apa? Cari di googling rumus kimia PET. Tanya ChatGPT. Apa PET? Nah, dilihat itu ya. C berapa? Sama, dia mengandung CHON. Kalau dia dipolimerisasi bisa menjadi botol plastik gitu. Gitu ya. Nah, ini ada pabrik di apa namanya di Cilegon yang menghasilkan polietilen terephthalate PET polietilen terephthalate. Nah, ini bahan dasar untuk membuat eh, etilen terephthalate adalah bahan dasar untuk membuat plastik PET itu. Nah, ini adalah senyawa kimia ya, tapi dia termasuk senyawa organik karena dia mengandung CHON. Berapa? Rumus kimia etilen terephthalate C berapa? Oke. H8O4 ya. Nah, ini eh, agak susah mendegradasinya, tetapi Allah Maha Besar, Dia menciptakan mikroba-mikroba yang banyak jenisnya. Ternyata ada yang bisa mendegradasi ini, gitu ya. Nah, ini adanya di secondary treatment, ada proses aerob dan anaerob. Nah, setelah itu COD-nya turun. Setelah COD turun, oh ternyata masih Bu, logam beratnya. Logam beratnya eh, masih banyak gitu ya. Nah, ini dia masuk ke tertiary treatment. Tertiary treatment salah satunya misalnya menghilangkan logam berat. Contohnya misalnya bisa pakai elektrolisis, bisa pakai ion exchange. Yang paling banyak dipakai saat ini teknologinya ion exchange dan membran. Kalau membran sama seperti filter tapi ukurannya kecil. Nah, di sini hilang nih logam beratnya. Sisa air limbah itu masih bau gitu misalnya. Nah, maka kita pasang desinfektan di sini atau kita larutkan kaforit di sini sehingga mikrobanya hilang. Nah, di sini kita harus ngecek, gitu ya. Di sini kita harus cek analisis baku mutu air limbah tadi tuh. Nah, di sini nih baku mutu air limbah kita cek. Udah berhasil belum gitu sampai dengan baku mutu. Oh, sudah berhasil nih, COD-nya udah turun, TSS-nya udah turun, nggak ada minyak lagi, dia sudah bening, tidak berbau, tidak mengandung kontaminan yang berbahaya, baru boleh dibuang ke lingkungan. Kalau ini dianggap sungai atau laut, nah baru boleh. Nah, ini yang kita akan pelajari adalah semua proses ini. Sambil terakhir nanti kalian saya berikan karakteristik dari satu limbah, kita belajar mendesain. Nurpitria ini gambarnya apa ya? Kucing ya. Nurpitria, tadi ada gambar, saya lihat. Gambar ayam atau gambar kucing ya? Atau kucing lagi tidur kayaknya. Oke, pasang gambar.
Kalau kelihatannya kok apa gitu ya gambarnya. Nah, itu ya yang kita mau pelajari. Nah, tadi yang secara fisik, fisik kimia yang tadi ya, sini ada koagulan, flokulan, ada sedimentasi. Kalau penyaringan biasa kan filter biasa dipasang penyaring yang kelihatan oleh mata hilang. Kalau misalnya ada bijaknya pakai flotation. Flotation kayak apa? Dipelajari ya. Flotation itu sama kayak aerasi kalau di akuarium. Ada gelembung-gelembung air, gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung udara itu kalau lewat di apa eh, ada larutan emulsi minyak dengan air di atasnya, maka nanti minyaknya itu akan terdorong oleh gelembung-gelembung itu sehingga minyaknya ke atas semua. Setelah ke atas nanti bisa di trap, diambil di oil trapnya itu diambil minyaknya sehingga nanti kontaminan minyak udah hilang di situ. Minyak termasuk limbah B3 kalau nggak diolah harus di pihak ketiga kan gitu ya. Masuk limbah B3. Nah, ini koagulan, flokulan, sedimentasi, kemudian flotation. Nanti kita lebih detail alatnya seperti apa. Nah, proses pengolahan limbah cair secara kimia, ada juga ya tadi koagulasi itu memberikan senyawa kimia yang tadi menggumpalkan. Ada lagi netralisasi, limbah itu kan dicek pH-nya sebelum diproses, dicek pH-nya. Kalau pH-nya tinggi artinya apa? Ada yang tahu? pH tinggi artinya dia mengandung senyawa apa? pH tinggi itu di atas 7. Kalau pH-nya tinggi, itu artinya dia mengandung senyawa basa. Senyawa basa itu apa gitu ya? Eh, yang mengandung OH gitu kan basa ya. Mengandung OH, NaOH, BaOH, KOH gitu ya. Nah, itu basa. Nah, kalau dia mengandung senyawa eh, bisa juga logam, logam, logam-logam, golongan 1A, 1B, 1A, 2A, di sistem periodik gitu ya. Kayak besi, besi FeOH 3 kali bisa mengandung itu ya. Nah, kalau dia mengandung OH, maka pH-nya akan tinggi. Dia nggak boleh gitu ya. pH yang diizinkan oleh baku mutu air limbah itu pH-nya netral, 65 sampai 7,5. Yang terbaik 7. Nah, kalau dia pH-nya tinggi, maka dia akan ditambahkan dengan asam. pH-nya tambah asam sehingga nanti jadi 7 gitu. Dimasukkan asam. Nanti kan ada reaksi asam basa. Saya rasa kalian sudah belajar di SMA, reaksi asam basa membentuk padatan, nanti bisa terbentuk sludge juga. Nah, yang pasti pH-nya sudah netral. Ada juga orang mengoksidasi, bisa ditambahkan zat kimia, misalnya senyawa yang mengandung benzen misalnya ya. Dia dioksidasi menghasilkan senyawa lain yang tidak berbahaya atau diaerasi dengan terus-menerus. Yang berikutnya tadi secondary treatment ini ya, misalnya bioreaktor anaerob, ada aerob. Kalau anaerob itu tidak boleh ada oksigen. Nah, biasanya operasional bioreaktornya dialirkan dengan nitrogen. Untuk mengusir oksigen dialirkan nitrogen, sehingga di sini nitrogen semua, tidak ada oksigennya. Nah, kemampuan dari mikroba yang berproses aerob, dia kalau misalnya ini ya, dari petalat kan senyawa rantai panjang nih C10 gitu ya. Dia berfungsi, mikroba ini berfungsi memotong-motong rantai karbon. Misalnya menjadi C1 atau C2 gitu. Nah, biasanya kalau C1 dan C2 itu dia lebih, atau misalnya bisa juga kalau glukosa C berapa? Glukosa. Nah, dia intinya dia dipotong-potong senyawa rantai panjangnya ini menjadi senyawa yang mudah larut dalam air dan bisa didegradasi oleh mikroba. Kebanyakan yang bisa didegradasi itu yang mengandung eh,
glukosa atau senyawa-senyawa rantai pendek gitu ya, yang larut dalam air. Nah, tugasnya mikroba di sini motong-motong senyawa ini. Kemudian dipindahkan setelah senyawanya mudah larut dalam air dan menjadi rantai pendek, mikroba di proses aerob itu akan makan gitu ya, sehingga dia badannya membesar, kemudian dia membelah diri yang banyak, jadi jumlah mikrobanya yang banyak. Nah, kalau di anaerob dia akan menghasilkan CH4. CH4 ini sama seperti gas metan, kompor gas di rumah kalian ya. Biasanya kalau dia tertutup anaerob ini bisa dipakai untuk eh, bahan bakar, misalnya memanaskan boiler gitu ya, pakai. Nah, kalau aerob ini dia menghasilkan CO2. Nah, di sini COD dan BOD-nya sudah turun sesuai dengan baku mutu biasanya. Nah, ini prosesnya. Yang berikutnya adalah pengolahan tersier. Nah, tersier ini pengolahan-pengolahan yang spesifik, termasuk dengan limbah yang mengandung logam berat, mengandung nitrogen atau amonia, misalnya seperti di industri pupuk gitu ya. Kemudian mengandung mikroba berbahaya misalnya. Jadi dia perlu treatment khusus gitu tersier itu. Nah, ini bisa beda-beda. Ada yang perlu, ada yang tidak, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang apa sih peran teknik kimia dalam sistem pengolahan limbah? Selain mengoperasionalkan di pabrik, kita juga bisa merencanakan. Misalnya nih, kalian bekerja di perusahaan konsultan untuk perancangan proses produksi ya, perencanaan. Atau juga misalnya gedung. Nah, gedung buatnya oleh orang sipil. Perencanaannya, misalnya gedung itu dibuat untuk ya industri, juga bisa kita bukan rancang gedungnya, tapi rancang proses pengolahan limbahnya. Nah, termasuk atau perancangan sampai dengan operasionalnya. Nah, operasionalnya seperti yang saya bilang tadi, kepala pabrik, kepala atau manajer pengolahan limbah itu biasanya jobnya orang teknik kimia. Saya itu tiap bulan saya salah satu trainer nasional untuk eh, pelatihan dan sertifikasi calon manajer pengolahan limbah. Saya tiap bulan jadi trainer gitu ya. Nah, apa namanya? Mereka yang tadi calon manajer itu dituntut dia bisa mengoperasionalkan, bisa bertanggung jawab apa saja yang harus diketahui oleh eh, seorang penanggung jawab pengelolaan limbah cair dan operasional pengolahan limbah cair. Nah, ini bisa di sini. Jadi, kalian bisa bekerja di perusahaan konsultan untuk perancangan, bisa juga misalnya AMDAL-nya gitu ya. Di AMDAL itu ada juga pengolahan limbahnya, harus sebelum pabrik berdiri sudah harus dilaporkan perencanaan unit pengolahan limbahnya kayak apa, desainnya seperti apa, bisa juga seperti itu, bisa juga bekerja di pabriknya gitu ya. Jadi agak luas. Nah, optimalisasi proses pengolahan limbah cair, kalau kalian bekerja, misalnya ada 10 orang masuk bersama, angkatannya sama gitu ya. Kan yang jadi manajer apakah 10-10-nya? Tidak ya. Yang jadi manajer itu satu gitu. Artinya yang paling berprestasi, yang paling berkembang, yang paling nah, seorang pekerja bisa dipikirkan dia mungkin direkomendasikan jadi seorang manajer, pasti dia punya pemikiran lebih, punya kreativitas lebih dari teman-temannya. Salah satunya adalah apa? Efisien. Misalnya, kalian bekerja dalam suatu pabrik, masuk ke dalam unit pengolahan limbahnya, selama 20 tahun tetap aja jadi supervisor gitu ya. Sama, nggak naik-naik gitu ya, paling naik jadi superintendent gitu.
nggak naik-naik jadi manajer. Karena kalau karyawan itu hanya berpikir pergi pagi, pulang sore, gitu. Nggak berpikir pengembangan, nggak berpikir bagaimana efisien, bagaimana efektifnya ini pengolahan limbah. Nah, orang yang berprestasi selalu berpikir bagaimana proses itu lebih efektif dan efisien. Nah, efisien itu dia bisa lebih menghemat pembiayaan, efisien. Efektif targetnya, kalau sekali run sudah baku mutu, udah tercapai. Nah, itu perlu dianalisis, perlu kreativitas. Semakin kreativitasnya bagus, bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, bisa menghemat tenaga. Nah, biasanya itulah orang-orang berprestasi sehingga nanti dia bisa apa namanya direkomendasi untuk menjadi misalnya manajer pengelola limbah atau manajer utilitas atau manajer pabrik atau manajer produksi dan lain-lain. Nah, ini ya jadi berperannya. Termasuk di unit pengolahan limbah. Tadi nih misalnya penambahan koagulan. Orang yang nggak mau berpikir misalnya TSS-nya sekian, koagulannya harusnya tambahnya sekian. Dia nggak mau pabrik itu dari pabrik baru sampai dia 20 tahun bekerja, dia tidak pernah berpikir. Kalau koagulan tuh kan ada porsi-porsinya gitu ya. Jadi bisa kalau TSS-nya sekian, koagulannya ditambah gitu ya sekian. Sama kayak kita mereaksikan reaksi kimia gitu. Atau kalau ini kan jumlah kontaminannya harus setara. Nah, kalau misalnya tidak dipikirkan, tetapi hanya menjalankan rutinitas, nah kita tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. pH misalnya ya, untuk pH sekian bisa ditambahkan dengan pH sekian, atau mikroba. Mikroba itu juga dipelihara gitu ya, melihara mikroba tidak gampang juga. Kalau dia mati, wah pusing kita satu pabrik gitu kalau mikrobanya mati. Gak boleh mati gitu ya. Caranya gimana? Kita ketahui kehidupannya seperti apa. Oh dia maunya makan protein, ya kita suplai protein gitu. Kalau dia maunya ada trace elemen, sama ya mikroba sama kita. Perlu kalsium, perlu vitamin, perlu perlu makan utama, karbohidrat dan lain-lain sama. Mikroba juga sama gitu. Nah, kalau orang berpikir efektif dan efisien, kerjanya cepat, produksinya bagus, menurunkan kontaminannya baik, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, tentu dia berpikir kreatif gitu ya di unit pengolahan limbahnya sehingga nanti mungkin didefinisikan berprestasi gitu ya. Nah, ini satu lagi limbah yang kita hasilkan kadang-kadang kebanyakan hanya terbuang atau limbahnya udah nggak bisa diolah lagi deh. Dia menjadi limbah B3 kalau ada senyawa kimianya. Limbah B3 itu kalau dibuang ke PPLI, perusahaan yang menampung limbah, atau dibuang ke Wastek, itu kita harus bayar. Nah, saya pernah kalau tahun kemarin mahasiswa tuh sering saya ajak berkunjung ke pabrik. Saya pengen kalian mengenal pabrik tuh kayak apa, kunjungan pabrik gitu ya. Eh, kita dekat-dekat pabrik, tapi aneh juga orang teknik kimia kok jarang mengajak ke pabrik gitu ya. Cuma tahun kemarin kayaknya eh, agak susah juga jadwalnya, atau mungkin tidak begitu mendapat dukungan gitu ya untuk berkunjung ke pabrik. Harusnya ya kalian sering-sering melihat pabrik, pengolahan produksi operasional termasuk pengolahan limbahnya di pabrik biar tahu gitu ya kayak apa, jangan hanya teori gitu. Tapi kalau nggak nanti ke pabrik mungkin bisa pelajari di YouTube gitu ya, banyak proses produksi dari berbagai industri. Nah, ada satu industri namanya Dow Chemical, Rohman Hess. Kepala pabriknya bercerita ke saya, ini loh Prof, terakhir itu kita filter kontaminannya. Setelah pakai proses filtrasi, saya lihat sih memang asli di sana tuh bongkah-bongkahan gitu ya, bongkah-bongkahan. Nah, itu mereka mengeluarkan dana 350 sampai 500 juta per tahun untuk membuang itu saja, membuang gitu ya.
Nah, kan alangkah baiknya jika limbah-limbah seperti itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya kami riset kan sekarang, limbahnya itu kami kompositkan dengan metode makrokomposite. Kita buat paving block, di blok dia di dalam apa namanya, semen dan campuran lainnya bikin paving. Kemudian kita tes apakah dia rilis chemical atau enggak. Ini lagi jalan. Kalau nanti aman, mungkin bisa diproduksi menjadi sesuatu yang bisa ramah lingkungan gitu ya. Bahannya dari limbah, kemudian dia menjadi produk yang bermanfaat, kemudian lambah dengan lingkungan. Nah, itu menjadi poin tersendiri untuk satu industri gitu ya. Termasuk kalian, kalian juga harus berpikir kreatif tadi. Apa yang di pabrik yang bisa dikelola kembali atau yang bisa diefisienkan, yang bisa diolah lebih cepat, bisa lebih menghemat biaya. Nah, itu kalau dipikirkan, dirisetkan, itulah orang-orang yang berprestasi, terutama di bidang ini, termasuk dengan sarjana teknik kimia yang berpikir untuk mengurangi limbah dan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Sehingga nanti industri itu lebih berkelanjutan. Termasuk kalau kami sudah membuat apa namanya, paving block dari plastik ya, paving block dengan metode, dengan teknologi makro composite juga sudah jadi jalan-jalan tuh pengabdian masyarakat, mahasiswa teknik kimia dengan saya itu sudah jalan, jadi jalan di beberapa desa di Cilegon gitu ya. Ini juga harus berpikir berkelanjutan. Oke, dengan begitu saya rasa pengantar sudah cukup ya. Bagaimana jobnya teknik kimia, bagaimana penguasaannya yang perlu dikuasai dalam pengolahan limbah. Nanti di belakang akan ada desainnya juga. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Ferdi, kita kuliah sampai jam berapa? Halo Prof, iya Prof, harusnya sampai jam 16.30-an. Izin Prof, saya mau Atau pakai laptop. 17.30? Kenapa Prof? 16.30 atau 17.30? Itu kalau sesuai ini Prof, kalau tidak Ramadan, kalau yang 17 itu Oh, kalau Ramadan 16 16.30-an Prof. 16.30 ya. Oke. Kalau gitu kita Iya. sebentar lagi aja ya. Ya, capek juga Ramadan ini ngomong terus. Oke, ini definisi ya, definisi dan karakteristik limbah. Kalau definisinya tentu sisa proses yang berupa cairan dari suatu proses produksi, industri atau usaha, itu namanya limbah cair. Jadi dia sudah bercampur-campur nih kayak gini nih. Limbahnya udah berwarna-warni, ada coklat, ada hitam, ada merah gitu ya. Pokoknya sisa produksi dicampurin jadi ditampung dalam suatu kolam, itulah limbah industri. Sama limbah domestik juga, sisa-sisa proses karyawan, tenaga kerjanya itu eh, diproses dengan pengolahan limbah domestik. Jadi biasanya di industri itu kalau dia ada pengolahan limbah industrinya yang terpisah dengan domestik, itu biasanya ada dua, ada limbah domestik, ada limbah industri. Nah, karakteristiknya ada fisik, kimia, biologi. Nah, kalau karakter fisik tadi ya TSS itu kan fisik ya, dia terlarut. Kalau kimia dia terikat. Terikat misalnya logam berat, dia kan terikat tuh di dalam limbah itu. Ada lagi yang namanya limbah ya, banyak mikrobanya, ada virus, mikroba, lain-lain itu ada di sana, kontaminan biologis. Apalagi misalnya limbah rumah sakit, nah, orang kena TBC ada di situ mikrobanya. Orang kena kusta, ada orang kena apa ya, penyebab-penyebab mikroba kan banyak sekali ya. Nah, itu harus di dimatikan, didegradasi. Kemudian harus eh, apa namanya? eh, diolah
Nah, contohnya nih, saya sudah buat PPT yang sebentar khusus untuk karakteristik limbah. Ada gambar-gambarnya, jadi mungkin kalian bisa lebih membayangkan karakteristik limbah itu. Karakteristik limbah industri sangat tergantung pada jenis industri, bahan baku, teknologi, serta praktek manajemen operasionalnya. Kita lihat, secara umum parameter karakteristik limbah cair dikelompokkan menjadi karakteristik kimia dan karakteristik biologi. Apa itu parameter fisiknya? Ada suhu, limbah tidak boleh dibuang dengan suhu tinggi, kemudian warna, dia tidak boleh berwarna, harus bening, tidak boleh berbau, tidak ada TSS-nya. Nah, kalau ini kan limbah setelah dikelola, yang bawah ada kontaminan endapannya, di sini sudah cair bening gitu ya. Kekeruhan, dia tidak keruh gitu. Ada lagi parameter kimia, pH. pH tadi sudah saya bahas ya, pH kadar asam. Kalau pH-nya tinggi artinya basanya banyak. Kalau pH rendah artinya kecil. pH rendah artinya asam yang banyak. Kalau pH tinggi artinya basa yang banyak. Kemudian ada lagi BOD, COD, itu ya parameter kimia juga itu apa namanya kadar terlarut gitu ya, kadar terlarut senyawa organik. Yo, eh, jadi kira-kira ini adalah kalau mau mendegradasi limbah itu karena organik kan didegradasi oleh mikroba misalnya. Nah, oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi itu butuhnya berapa? Itu BUD. Nah, kalau oksigen secara kimianya dia ini kan COD-nya apa didefinisikan sebagai COD. Tadi ya COD BOD itu bisa ratusan ribu, harus turun menjadi 100 gitu ya. Itu yang bisa kita turunkan. Ada lagi TOC, total organik karbon. Senyawa karbon yang mengandung senyawa organik yang mengandung karbon ditotalkan. Ada lagi nutrien, ada NH4, NO3, HNO3, dia juga fosfat. Amonium, nitrat, sama fosfat. Ini juga kontaminan. Ada lagi logam berat. Logam berat ya senyawa kimia ya, unsur. Ion bentuknya. Kemudian ada lagi parameter biologis. Itu biasanya di dalam baku mutu itu ada total coliform. Total coliform ini ada baku mutunya. E. coli. Nah, E. coli itu penyebab muntaber, penyebab diare gitu ya. Ada lagi mikroba patogen. Nah, ada lagi perbandingan BOD dan COD. Nah, ini juga nih. BOD per COD rasio. Nah, ini digunakan untuk menentukan tingkat biodegradabilitas limbah. Kalau BOD-nya lebih tinggi dari COD, jadi lebih tinggi ya, naik, dia lebih terdegradasi, jadi lebih organik lah ya, lebih gampang untuk didegradasi atau dipotong-potong senyawa kimianya, kemudian dimakan oleh mikroba. Ada lagi nilai BOD. Nilai BOD per COD-nya lebih besar dari setengah, menunjukkan limbah relatif mudah diolah secara biologis. Ada yang susah gitu ya. Kalau lebih besar dari ini bisa susah. Jadi kalau pakai secondary treatment dia lebih gampang lah didegradasi kira-kira gitu ya. Nah, nilainya lebih kecil dari 0,3 mengindikasikan perlunya kombinasi proses fisika dan kimia atau advanced oxidation proses. Kalau dia nilai rasio tadi lebih kecil dari 0,3. Kalau lebih besar dari 0,5 relatif gampang. Setelah
secondary treatment, tidak perlu diproses lebih jauh, dia sudah baku mutu lah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya COD, FBOD dan per COD-nya itu lebih kecil dari 0,3, dia perlu proses out, oxidation process. Nah, ini industri tekstil misalnya, menghasilkan limbah dengan COD tinggi dan kandungan zat warna sintetis yang sulit terdegradasi. Dapat dibayangkan ya limbahnya. Kalau limbah tekstil, limbah batik tuh berbahaya. Makanya sekarang orang bikin batik yang pewarna alam gitu ya. Lebih gampang dibuang ke lingkungan, langsung terdegradasi. Ini zat warna ini termasuk yang COD BOD-nya tinggi dan dia banyak mengandung kontaminan. Industri petrokimia mengandung hidrokarbon aromatik seperti BET, BTX. Eh, Sementara industri valve and paper menghasilkan senyawa lignin terlarut dan klorinasi produk samping. Nah, setiap industrinya punya karakteristik masing-masing senyawanya. Nah, kalau kita klasifikasikan beberapa industri dan profil limbahnya, yang pertama adalah industri organik tinggi, high BOD dan COD. Contohnya industri makanan, minuman, pengolahan hasil pertanian, itu biasanya COD BOD-nya tinggi. Kemudian dengan polutan spesifik. Misalnya nih, pelapisan logam, electroflatting. Nah, dia bisa melapiskan logam, pasti limbahnya logam-logam juga kan. Nah, logam-logam di dalam air dia mengandung ion, terionisasi, itu cukup berbahaya ya, tidak boleh lepas ke lingkungan. Ada juga industri farmasi, mikropolutan organik itu berbahaya. Belum lagi kalau farmasi itu, kalau misalnya orang buat antibiotik gitu ya, limbahnya limbah mikroba-mikroba juga yang menghasilkan antibiotik itu. Nah, itu harus benar-benar dimatikan. Yang ketiga, industri berwarna dan resisten biodegradabilitas. Jadi agak berat untuk didegradasi oleh mikroba. Tekstil dan zat warna. Ada juga industri dengan kandungan minyak dan lemak yang tinggi. Contohnya industri petrokimia dan refinery. Refinery itu kayak Pertamina gitu ya. Ya, kandungan minyaknya cukup banyak. Nah, pemahaman profil limbah sangat penting untuk menentukan konfigurasi IPAL yang tepat. Setiap karakteristik industri kan beda-beda. Literatur internasional menunjukkan bahwa pendekatan one size fit all tidak efektif dalam mengolah limbah industri, sehingga desain harus disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari limbahnya. Jadi maksudnya tadi kan ada orang hanya bisa pengolahan limbah itu ada free treatment, ada primary treatment, ada secondary, ada tersier. Kemudian desinfektan, kemudian dicek baku mutu, beres, baru boleh keluar kan gitu kira-kira. Nah, itu nggak bisa disamaratakan semua pabrik gitu. Tergantung dari limbahnya yang dihasilkan. Tapi intinya kalau koagulan, flokulan, dan sedimentasi itu menghilangkan kontaminan bersifat fisik dan kimia. Kalau secondary treatment itu eh, terutama kepada senyawa organik. Ingat ya, senyawa organik itu CHON. Ya. Dan begitu. Oke, saya rasa sudah hampir setengah 5 ya, 6 menit lagi. Sudah mulai capek. Mungkin kita cukupkan kuliah kita hari ini. Eh, Selama Ramadan setengah 5 ya, nanti sudah nggak Ramadan sampai jam 17.30. Jadi saya apa? 17.30. Oke, sampai sini ada pertanyaan
Silahkan, Tio. Tio, ada yang mau? Mohon maaf, Prof. Ini saya Ferdi memakai laptopnya Tio karena laptop saya mic-nya tidak bisa. Kenapa? Ini kan saya sudah buat grup ya, Prof, sesuai arahan Prof untuk kelas Selasa sore ini. Mm-mm. Untuk pengumpulan drive-nya itu dikirimkan ke nomor Prof aja atau dibuat di grup file sendiri itu? Enggak, jadi nanti kalian kumpul tugasnya di email saya. Baik, Prof. Dasari Gautama 74 at gmail.com. Untuk subjek filenya bagaimana, Prof? Itu aja, apa misalnya tugas dokumentasi perkuliahan. Kalau dokumentasi ya, kalau summary perkuliahan kelas apa. Atau misalnya karena kelasnya gabung-gabung, bisa digabung misalnya jadwal kuliah Selasa sore gitu, bisa begitu. Nah, nanti dikumpulkan ke apa namanya ke Tio ya hari ini. Tio atau siapa tadi? Berti? Ferdi, Prof, ini pakai laptop Tio maksudnya. Oh iya, nanti dikumpulkan ke Perdi, nanti Perdi bisa pakai link Google Drive gitu ya. Nanti Verdi email ibu, terus masukkan linknya itu. Nah kalau bisa jangan pakai apa kode apa gitu ya untuk masuknya sehingga nanti kapan-kapan bisa saya buka, bisa saya lihat gitu. Jadi linknya itu nggak usah di password gitu lah maksudnya. Siapa yang punya link bisa klik gitulah kira-kira gitu ya. Nah, silahkan Baik, Prof. tadi Berarti apa yang sudah untuk saya paparkan. Ya, gimana? Verdi, ada lagi? berarti di link drive tersebut hanya mengumpulkan resume catatan yang 30 menit setelah perkuliahan dan PPT saja. Kemudian untuk foto screenshot dari Zoom ini sudah saya screenshot nanti akan dikirimkan ke WhatsApp. Seperti itu, Prof. Ya, boleh. Baik, Tapi sudah WhatsApp-nya ke mungkin, Prof. WhatsApp PJ aja ya, jangan WhatsApp pribadi gitu ya. Nanti ibu lupa, nanti terdelete. Baik, Prof. Siap. Nanti summary dikumpul 1 minggu, 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Nah, summary itu ada istilah-istilah tadi, definisi COD, apa, BOD, apa itu pelajarin sendiri ya. Jadi definisi apa tadi koagulan, senyawanya apa, apa yang saya sebutkan dicari lebih detail. Karena kalau membahasnya detail juga banyak juga yang perlu dibahas gitu ya. Nah, itu ada semua tuh data-data itu. Yang penting pemahaman prosesnya. Baik, mungkin sampai sini ya saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Kalian juga mau siap. Saya kalau sudah sore itu ya udah lemes gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat buat kalian. Kita ketemu minggu depan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, sama-sama. Prof.